Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Akbar, NIM 1811523004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Data Mining periode Oktober 2020. Oke, jadi kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu kenapa data perlu di preprocessing dan jelaskan prosesnya. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, perlu kita ketahui apa sih itu preprocessing data. Jadi preprocessing data itu adalah suatu kegiatan dalam data mining untuk memproses data-data. Nah, kegiatan ini penting dilakukan dalam data mining. Kenapa? Karena dalam data mining tentu kita bicara tentang big data. Itu data dalam jumlah yang sangat besar dan sumber yang sangat banyak. Nah, dalam dunia nyata, data-data itu sering kita terima dalam bentuk kotor atau bentuk mentahnya aja. Apa sih maksudnya mentah itu? Maksudnya itu data yang kita terima itu belum berupa informasi yang bisa kita terima secara mentah-mentah. Jadi data itu harus diolah dulu, barulah bisa menjadi informasi yang bisa kita jadikan pengetahuan nantinya. Nah, maksudnya data yang diterima secara mentah itu ada beberapa kriteria seperti data itu tidak lengkap. Bisa saja data itu hilang atau kekurangan atribut tertentu atau hanya bersifat data agregat atau kesimpulan-kesimpulan biasa. Nah, yang kedua ada noise atau ada mengandung kesalahan atau data outlier gitu. Nah, yang ketiga bisa jadi datanya nggak konsisten. Maksudnya bisa jadi kita terima dari sumber yang ini datanya itu begini, dari sumber yang lain ternyata datanya berbeda. Nah, jadi menimbulkan tidak kesinkronan sehingga data itu tidak konsisten. Maka perlulah kita memproses ulang data-data yang kita terima. Nah, adapun prosesnya itu dibedakan menjadi 4 buah. Yang pertama yaitu adalah data cleaning atau pembersihan data. Ya, ini adalah proses untuk membersihkan data, untuk mengisi nilai-nilai yang hilang tadi, atau ada noise-nya kita perbaiki, atau kita mengenali outliernya sehingga kita tuh bisa memecahkan ketidakkonsistenan yang ada pada data yang mentah tadi. Nah, yang kedua itu ada data integration. Apa itu data integration? Sesuai namanya integrasi, yang berarti kita mengintegrasikan seluruh data. Jadi data yang kita dapat dari beberapa sumber itu kita gunakan teknik korelasi atau atribut redundan dan duplikasi sehingga data itu terintegrasi dengan baik. Nah, yang ketiga itu ada data transformation. Tujuannya adalah diharapkan data ini dapat lebih efisien dalam proses data mining dan mungkin juga agar pola-pola tertentu yang dihasilkan data itu bisa kita pahami. Jadi strategi yang digunakan itu smoothing, attribute construction, aggregation, dan normalization. Nah, yang terakhir itu ada data reduction. Nah, apa sih data reduction itu? Intinya kita itu untuk menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya tetapi tetap menghasilkan analisis yang sama tanpa mengurangi informasi yang ada di data tersebut. Nah, oke, jadi untuk soal kedua yaitu kita diberikan data misalkan data berikut akan dianalisis dengan atribut umur. Nilai umur adalah sebagai berikut. Diberikan data berupa angka huruf-huruf tunggal. Nah, di sini kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah berapa mean dan median dari data tersebut. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui apa sih mean data itu. Mean itu adalah nilai rata-rata dari data tersebut. Nilai rata-rata itu bisa kita peroleh dengan rumus tertentu, yang mana rumusnya adalah mean sama dengan jumlah seluruh data, kita jumlahkan data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk mendapatkan jumlah data ini kita hanya perlu menambahkan seluruh data yang ada. Karena ini merupakan data tunggal, jadi kita tinggal tambahkan saja data-data yang ada. Misalkan 13 ditambahkan 15 ditambahkan 16 dan seterusnya sampai 70, sehingga didapatlah nilai berupa sampai 809.
809. Nah, banyaknya data itu adalah banyaknya data yang ada pada di sini. Jadi di sini kita hitung dari 13 sampai 70, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 27 data yang ada. Jadi kita langsung bagikan ke 27. Nah, sehingga didapatlah nilainya nanti itu adalah 29,96. Nah, 29,96. Nah, inilah data min dari data itu. Jadi data ini memiliki rata-rata 29,96 buah. Dan yang kedua yaitu berapa mediannya. Median itu adalah nilai tengah dari data tersebut. Jadi kita ketahui di sini adalah ada 27 data. Nah, 27 itu berapa sih nilai tengahnya? Kalau kita bagi 2, 27 itu sama dengan 27 dibagi 2 itu kan nggak genap. Jadi kalau 27 dibagi 2 itu sekitar 13,5. Jadi antara data ke-13 atau data ke-14. Jadi kita hitung saja langsung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, di sini kebetulan data ke-13 dan data ke-14-nya itu sama, yaitu 25. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa mediannya adalah 25. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang B. Carilah berapa modusnya. Nah, untuk menemukan modus, kita tinggal mencari data mana sih yang paling banyak muncul gitu kan, yang frekuensi munculnya paling sering. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat amati baik-baik, itu data 25 itu 4 kali muncul. Ada nggak lagi yang lebih dari 25? Coba kita cari. Dan sehingga kita temukan di sini ada 35. 35 ini juga muncul sebanyak 4 kali. Ada 25 4 kali. Kemudian bagaimana? Ya sah-sah saja, sehingga menjadi data ini berupa modus data ini adalah 25 dan 35. Berarti data ini adalah data bimodal karena memiliki 2 modus. Kemudian soal ketiga, berapakah mid range datanya? Nah, untuk mencari mid range itu bisa kita selesaikan dengan rumus mid range sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 karena kita mencari middle range-nya. Nah, didapatlah data maksimumnya itu 70 dan minimumnya itu ada 13. Nah, sehingga jika kita tambahkan 70 ditambah 13 itu ada 83. Nah, kemudian kita tinggal bagikan dengan 2. Kita bagi 2, maka sehingga didapatlah hasilnya nanti mid range-nya yaitu hasil mid range-nya yaitu berupa 41,5. Nah, ini adalah nilai mid range-nya. Kemudian soal keempat, tentukanlah kuartil 1 dan kuartil 3 data. Nah, apa itu kuartil? Kuartil itu bisa kita ibaratkan dengan data tadi, itu kita potong jadi 4 buah gitu. Jadi kuartil 1-nya itu median tengahnya yang data pertama, kuartil 2-nya itu median tengahnya data kedua, kuartil 3-nya itu median tengahnya data ketiga gitu. Jadi kita potong datanya jadi menjadi 3 bagian kalau kuartil ya, jadinya kan kita potong 4 gitu. Nah, jadi langsung saja untuk rumus kuartil, untuk rumus mencari kuartil itu bisa kita dapatkan dengan pertama kita cari Q1 sama dengan data ke berapa kita kalikan dengan X plus 1, kemudian kita bagikan dengan 4 karena kita potong 4 datanya. Nah, di sini maaf bukan X, di sini ada N. Nanti kebingungan nanti. Nah, di sini N plus 1. N itu apa? Jumlah data yang tadi. Tadi sudah kita dapatkan bahwa jumlah datanya ada 27 buah data. Nah, kita tambahkan dengan 1 sehingga menjadi data ke X 28. Kita bagi dengan 4. Nah, kita bagi 4. 28 bagi 4 adalah 7. Sehingga kita dapatkan kuartilnya adalah data ke 7. Nah, data ke 7. Nah, bagaimana cara kita mengetahui data ke 7? Kita tinggal hitungkan di sebelah sini dari nomor 1 sampai ke data ke 7 sehingga kita dapat data ke 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada 20. Jadi kuartil satunya yaitu adalah 20. Kuartil satunya itu 20. Nah, lanjut ke kuartil 3. Bagaimana dengan kuartil 3? Nah, rumus singkatnya kuartil 3 ini merupakan 3 kali lipatnya dari kuartil 1 gitu. Jadi tinggal kita kalikan saja, untuk mudahnya kita kalikan saja dengan 3.
kalikan dengan 3, maka kita akan dapatkan Q3 nya nanti. Nah, jadi tinggal kita kalikan 28 ini, kita kali 3, maka didapatkan nanti hasilnya adalah 21. Nah, bagaimana kita mencarinya? X ke 21 itu adalah sama saja seperti kita mencari X7 tadi. Kita hitung 1 sampai 21, maka dapatlah nanti hasilnya adalah 35. Nah, gambarlah data tersebut dalam bentuk subplot. Nah, untuk menggambar data tersebut dalam bentuk subplot, maka saya di sini akan menghubungkan antara nilai data tersebut dengan frekuensinya, berapa kali dia muncul gitu. Jadi sehingga muncullah data seperti berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat analisis data umurnya berdasarkan frekuensinya, dihubungkan dengan frekuensinya. Data ke-13 1 kali muncul, data ke-15 1 kali muncul, data ke-16 2 kali muncul, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh satu grafik subplot frekuensi umur data tersebut. Berikan 5 buah data utama dari data tersebut, jelaskan kenapa. Nah, kalau kita bicara data utama berarti data yang dapat kita ambil dari perhitungan kita tadi. Nah, di sini saya bisa memberikan 5 buah data utama. Yang pertama yaitu banyaknya data, jumlahnya data yang tersebut adalah 27. Karena data umur merupakan data tunggal, jadi kita bisa mengetahui langsung jumlahnya. Kenapa banyaknya data ini diperlukan? Nah, bisa kita ketahui dalam mencari rumus-rumus tadi, rata-rata kita memerlukan banyaknya data dari min, kuartil, segala macam. Kita membutuhkan banyaknya data, jadi banyaknya data itu merupakan data utama juga. Nah, yang kedua ada data tersebut merupakan data bimodal. Nah, kenapa bimodal? Karena balik lagi ke soal yang tadi, bahwa kita mendapatkan dua modus yang berbeda. Nah, data tersebut memiliki dua modus, yaitu 25 dan 35. Dan yang ketiga, data tersebut mempunyai min 29,96 dan mediannya adalah 14. Nah, min dan median ini kita perlukan juga nanti untuk memproses data-data tersebut. Misalkan untuk menganalisis pola-pola tertentu, kita memerlukan min dan median. Nah, yang keempat, data tersebut mempunyai range 57 dan mid-range 41,5. Nah, yang terakhir, data tersebut memiliki kuartil bawah 20 dan kuartil atas 35. Kuartil bawah itu Q1, kuartil atas tadi itu adalah Q3-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu adalah apa yang dimaksud dengan course of dimensionality. Jelaskan dengan contohnya. Oke, kita tutup slide-nya dulu. Nah, course of dimensionality itu adalah salah satu fenomena yang terjadi dalam data mining. Maksudnya apa? Kita dalam data mining itu, kita banyak sekali mengolah data-data, sehingga dimensi itu bisa saja bertambah dalam data mining. Bisa lebih dari 2, bisa jadi 3, 4, 5. Sehingga jikalau kita perlu untuk mengolah dimensi tersebut, itu akan menjadi kesulitan dalam data mining, karena bisa saja nanti kita ingin menampilkan dalam bentuk grafik. Sementara dalam grafik mungkin maksimal 3 dimensi kita butuhkan, tapi kita memiliki 4 dimensi, maka dibutuhkanlah fenomena yang namanya course of dimensionality. Kita untuk mengurangi dimensi yang ada pada data tersebut tanpa mengurangi informasi yang ada pada data tersebut, sehingga data tersebut bisa kita olah dengan dimensi yang minim dan bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya saja kita bedakan dengan anak sekolah, anak SD, SMP, dan SMA. Bisa saja kita bedakan dari tingkat pembelajaran, tinggi badan, usia rata-rata, dan lain-lain sebagainya. Nah, atribut-atribut tersebut kalau kita jumlahkan, kalau kita tambah terus, tentu informasi yang kita dapat semakin banyak gitu kan. Cuman kalau kita olah, jumlah atribut terus bertambah dan kita akan kesulitan untuk mengolahnya karena jumlah sampel data itu terbatas gitu kan. Maka akurasi klarifikasi ini pada titik tertentu akan menurun, sehingga kita perlukan namanya course of dimensionality untuk mengurangi dimensi yang ada pada data tanpa mengurangi informasi data tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan UTS kita pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.